Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Erik Alamsyah untuk program Talk Physical Distancing. Dan kali ini saya berada jauh ya di kantor Camat Biringkanaya bersama Camat Biringkanaya Bapak Dr. Haji Adi Syahrul Makurada. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baru saja mulai untuk live Talk Physical Distancing kita dan sudah dinonton oleh juru bicara COVID Pemkot Makassar Bapak Ismail Haji Ali. Terima kasih Pak Kadis sudah menonton juga. Dan saya berada di kantor Camat ini terkait dengan harapan dari Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah terkait dengan maraknya penolakan rapid test Pak Camat. Seperti apa komunikasi yang terbangun, karena ini diharapkan katanya Camat menjadi ujung tombak untuk bisa memberikan edukasi tentang protokol kesehatan maupun juga hal-hal lainnya yang bisa membuat masyarakat kita lebih sehat dan terhindar dari terpapar COVID-19. Seperti apa Pak Camat untuk bisa memberikan komunikasi ini dan edukasi untuk masyarakat di Kecamatan Biringkanaya? Silakan Pak. Ya, jadi menyangkut masalah berbagai macam atau berbagai golongan masyarakat yang ada penolakan tentang rapid test. Iya. Bahwa memang di Kecamatan Biringkanaya ini ada beberapa titik epicentrum itu yang kita adakan rapid test. Jadi sebelum diadakan rapid test itu, tentu sebelumnya itu teman-teman dari RT RW, lurah, camat ya, dengan berbagai TNI Polri mungkin itu berbagai elemen masyarakat itu turun ke masyarakat dulu sebelumnya, memberikan pemahaman tentang apa itu dengan rapid test dan kenapa ya mesti di rapid test seperti itu. Nah, yang di rapid test itu adalah ada warga di situ yang terpapar atau yang dikategorikan positif COVID. Sehingga orang-orang sekitarnya, keluarganya, ya setelah warga yang positif ini dibawa atau diantar ke hotel untuk pengobatan, maka keluarganya itu kita adakan rapid test bekerja sama dengan puskesmas. Nah, ini sebenarnya kegunaannya. Jadi kelurahan atau RT RW yang tidak ada epicentrum dan tidak ada yang positif, saya rasa tidak perlu diadakan rapid test. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita anggap itu bahwa dia masih dalam zona hijau atau zona ini ya. Iya. Baik Pak Camat, komunikasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat katanya biasanya terlalu tinggi bahasanya begitu Pak. Seperti apa kira-kira untuk masyarakat Biringkanaya sendiri untuk dikomunikasikan begitu Pak? Apa harus memakai bahasa daerah begitu atau pendekatannya seperti apa untuk RT RW yang juga diharapkan mampu memberikan edukasi tentang rapid test ini agar tidak terkesan membahayakan di masyarakat Pak Camat? Ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa apapun itu kegiatan masyarakat, kita selalu mendampinginya. Kalau rapid test, terus terang saja kami beserta lurah memberi contoh bahwa kami lurah camat itu yang pertama dulu yang di rapid test. Ya, jangan sampai ada keraguan oleh masyarakat. Iya, benar. Berbagai macam informasi yang salah sehingga seandainya itu bermasalah, maka yang pertama bermasalah ini adalah lurah camat. Ya, jadi masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap apa arti dan manfaat sebenarnya rapid test itu. Oke, baik. Jadi cukup maksimal ya yang Pak Camat lakukan ya. Baik, Ibu Reniari, terima kasih sudah juga memberikan apresiasi, katanya mantap, sehat dan sukses terus Peta Camat. Terima kasih. Ini juga menjadi satu inspirasi juga untuk seluruh warga masyarakat di Kecamatan Biringkanaya. Yang mau kasih atau yang ingin bertanya silakan juga langsung mengetikkan untuk pertanyaannya. Nah, ini terkait Pak Camat dengan masyarakat kita yang ada di Biringkanaya. Belum ada kasus-kasus penolakan ya di sini. Ya, alhamdulillah yang
pertama kita adakan di pasar, Mm-mm. ya, di pasar Daya dengan pasar Mandai. Mm-mm. Memang banyak yang mendapatkan informasi yang mungkin tidak benar. Betul. Ada memang yang mengadakan penolakan itu yang memang trauma dengan atau takut dengan disuntik. Oh, psikologisnya ini ya Pak Camat ya. Suntik itu bukan karena rapid testnya. Ya, kami sampaikan bahwa kegunaan rapid test itu untuk memisahkan antara yang positif dengan yang negatif. Oke. Supaya jangan menambah penyebaran. Iya. Ya, jangan menambah penyebaran di lingkungan kita. Ya, karena kita tidak tahu ini ada beberapa orang yang positif tetapi tetap sehat kelihatan. Iya. Sehingga kita cepat mengantisipasi dengan cara mendapatkan yang positif itu kemudian membawa atau mengantar ke rumah sakit untuk segera diobati, dan keluarganya atau siapa saja yang pernah bersentuhan atau berkomunikasi dengan si positif ini, maka kita cepat rapid. Nah, kalau dia negatif tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau ada lagi yang positif, ya itu kita cepat antisipasi. Itulah penanganan yang diberikan berdasarkan petunjuk tentu dari provinsi atau dalam hal ini Pak Gubernur. Iya. Supaya Pak Gubernur sendiri sudah menyiapkan hotel, ya, hotel untuk duta wisata COVID. Supaya jangan masyarakat trauma masuk rumah sakit. Ya, itulah kegunaannya sehingga Pak Gubernur sendiri yang memberikan fasilitas seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Ada juga Pak Sadam Musma, luar biasa katanya, salam maki dan sukses selalu untuk saya dan Pak Camat. Oke, mantap ya. Jadi Pak Camat kita yang harus benar-benar bisa mengkomunikasikan dengan baik. Nah, Pak Camat, ini banyak juga masyarakat kita yang sampai saat ini masih membutuhkan bantuan begitu. Baik itu untuk bantuan secara moral maupun material ya, karena COVID ini banyak sekali orang-orang yang sudah di PHK. Kira-kira untuk di Biringkanaya sendiri yang sudah dilaporkan ke Pak Camat ada berapa begitu Pak yang di PHK, ada berapa yang dirumahkan? Setelah PSBB ini, ya, maka saya rasa teman-teman semua yang dirumahkan dan yang kena PHK itu sudah bisa beraktivitas, ya, dan itu kami terus terang saja semua bantuan ini sudah tersalur dengan baik, baik dari pusat, provinsi, kota, itu sudah tersalur, ya, sehingga kita tinggal mencari apakah ada masyarakat kami yang betul-betul membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kerja kami bersama RT RW, Lurah dan Camat serta dari TNI Polri. Oke, baik, menarik sekali. Untuk yang masih ingin memberikan pertanyaan ataupun komentar, silakan langsung diketikkan. Saat ini saya masih bersama Bapak Camat Biringkanaya, Bapak Dr. Haji Adi Syarul Makulade, terkait juga bagaimana memberikan komunikasi yang baik untuk seluruh warga masyarakat. Pak Camat, ini kalau bantuan ataupun mengedukasi masyarakat untuk penggunaan masker, Pak, karena ini kan juga sangat penting sekali. Dari beberapa warga masyarakat Makassar juga yang terkadang juga masih ada yang bandel begitu, tidak mau pakai masker atau memang tidak mau beli masker atau tidak ada maskernya. Berapa jumlah secara total, mungkin berapa ribu masker yang dibagikan dari pihak kecamatan untuk seluruh warga masyarakat di dalam wilayah Biringkanaya ini, Pak Camat? Jadi ada masker kami dari bencana dari Kota Makassar itu sudah tersalur semua ke Lurah, ya, dengan juga pada saat mau Idul Fitri itu ada berapa ribu masker yang kami sebar di ribuan juga Pak Camat? Ribuan juga untuk di para tokoh-tokoh masyarakat atau RT RW yang ingin mengadakan Idul Fitri, sehingga masker itu kita sebarkan berdasarkan juga dari bantuan dari bencana. Nah, yang jadi masalah sebenarnya masker ini itu kan kita tidak tahu siapa yang sakit, dan rata-rata mestinya yang
menurut kami ya, mestinya yang memakai masker itu yang sakit, tetapi yang sehat ini tidak perlu memakai masker menurut kami. Tetapi karena yang sakit rata-rata tidak menggunakan masker, maka semua disamaratakan saja supaya semua benar. menggunakan masker. Itu menurut kami ya, menurut kami, analisa kami dan pengamatan kami di bawah. Namun ada beberapa masyarakat memang menganggap dirinya sehat sehingga tidak menggunakan masker. Jadi kami dengan RT RW berusaha menyampaikan, terutama di tempat-tempat ramai ya, agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Ini supaya semua terlindungi ya. Kita semua masing-masing terlindungi, apakah kita ini pembawa virus ataukah memang kita tidak pembawa virus tapi orang yang membawa virus itu. Sehingga kalau semua menggunakan masker, maka kita tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keraguan bahwa ini yang menularkan dan akan tertular. Sehingga masyarakat kita merasa yakin akan kesehatan masing-masing. Oke, baik, menarik sekali apa yang beliau sampaikan. Nah, Pak Camat, selain untuk edukasi terkait dengan protokol kesehatan dan juga untuk masa new normal ini, kira-kira apalagi masalah-masalah masyarakat yang Bapak sering mediasi begitu dalam beberapa bulan ini? Karena kan yang muncul sekarang ini kan untuk pandemi COVID ini. Apa saja lagi untuk masyarakat yang biasanya masih terus menjadi permasalahan begitu, dan Bapak sebagai camat begitu mencari solusi atau jalan keluar terbaik untuk masalah-masalah warga, Pak? Iya, ini dalam rangka juga untuk new normal. Iya. Itu tentunya kami senantiasa memperhatikan eksistensi daripada perusahaan-perusahaan. Ya, karena kalau perusahaan ini tidak jalan, tidak beroperasi, maka berdampak juga kepada masyarakat kita atau ekonomi masyarakat. Sehingga kami sebagai pemerintah itu memfasilitasi, mempertemukan ide-ide, gagasan dari kedua belah pihak, baik yang diinginkan oleh masyarakat maupun yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini kan juga harus kita tetap semuanya berjalan dengan baik. Oke, baik, seperti itu yang dikomunikasikan juga untuk masyarakat kita di Kecamatan Biringkanaya ini. Pak Camat, ini juga ada satu pertanyaan terkait dengan bantuan-bantuan untuk usaha kecil menengah yang ada di Kecamatan Biringkanaya, Pak Camat. Kalau sekarang ini mereka memang kesulitan dalam permodalan, kesulitan dalam berusaha karena itu tadi kelusuan masyarakat menurun begitu untuk daya beli mereka. Kira-kira seperti apa perhatian untuk pihak kecamatan untuk masyarakat kita yang memang benar-benar memiliki usaha dalam artian home industry, Pak? Ya. Jadi ada Dekranasda Provinsi ya yang memfasilitasi bekerja sama dengan Bank Indonesia, itu memfasilitasi masalah pembiayaan UKM. Ada, Pak, ya? Ya, ada di Biringkanaya ini. Luar bisa biasa, kami bantu untuk meneruskan ke Dekranasda Provinsi, dan selanjutnya Dekra ini memfasilitasi ke Bank Indonesia. Itu kami pernah lakukan dan itu alhamdulillah sampai ke pemasarannya. Dekranasda Provinsi ini memfasilitasinya. Ini kami dari Biringkanaya sudah memproduksi UKM kami itu memproduksi sandal hotel, itu yang terbuat dari enceng gondok. Ya, itu juga enceng gondok banyak di Sungai Daya. Itu dipakai untuk digunakan untuk membuat sandal. Dan ini difasilitasi oleh Dekranasda. Dan kebetulan juga ketuanya itu adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga mulai dari permodalan sampai ke pemasaran, Dekra Provinsi membantu para UKM-UKM kita. Ada berapa kelompok gitu, Pak, yang ikut dalam program ini? Kalau sandal ini kalau tidak salah ada 3 kelompok di 2 kelurahan yang berbeda. Oke, baik, menarik sekali nih karena memberdayakan masyarakat kita membuat sandal hotel dari enceng gondok ya, Pak Camat ya. Oke, nah baik, mungkin kita sedikit flashback untuk carut marut pembagian sembako kemarin nih, Pak. Ini juga masih banyak yang menjadi pertanyaan masyarakat karena ternyata ada yang belum dapat sampai sekarang, Pak.
Ini bagaimana untuk melihat masalah pembagian sembako kemarin yang katanya data lurah, data camat tidak kepake begitu Pak. Nah, membuat masyarakat tenang itu seperti apa komunikasinya, karena masyarakat tidak mau tahu gitu kan. Harus mereka dapat, apalagi mereka juga mungkin memang benar-benar terdampak dengan COVID-19 ini Pak Camat. Ya. Jadi pembagian sembako di Biringkanaya alhamdulillah sudah berjalan juga dari semua bantuan-bantuan itu. Cuma memang pendatang awal yang mungkin ada kekeliruan, sehingga masyarakat kita di pendatang awal itu mungkin ada yang tercatat dari Dinsos. Tetapi setelah ada koreksi dan ada indikator yang diberikan, ada kriteria yang diterapkan, maka ternyata bahwa masyarakat yang terdaftar dari awal ini ternyata tidak sesuai dengan kriteria bantuan, sehingga ada diganti untuk disesuaikan dengan warga yang mempunyai kriteria. Tetapi masyarakat itu tentu sudah sangat mengharapkan karena namanya sudah ada dalam daftar. Iya, benar. Jalan kami di sini atau bagaimana cara kami untuk menyelesaikan hal seperti itu ya. Yang pertama memang kita minta bagaimana meminta bantuan sebanyak-banyaknya kepada swasta dan pengusaha. Dan ada juga bantuan dari TNI Polri. Ya, ini yang turun semua membantu, dan alhamdulillah masyarakat yang kena dampak COVID tetapi tidak mendapatkan bantuan, insya Allah Lurah Camat dan TNI Polri juga, Kapolsek Pak Dan Ramil itu turun tangan untuk membantu semuanya. Insya Allah ke depan ini kami kemarin ketemu dengan Pak Wakapolda, beliau instruksikan kepada jajarannya untuk membantu beras. Nah, ini sudah ada di Polsek ya, untuk didata warga yang betul-betul masih berdampak sekarang dan butuh sembako. Insya Allah kami akan laporkan ke di Polsek untuk mendapatkan bantuan seperti itu, dan semua bimas kami dari Polsek itu sudah jalan untuk mendata warga yang betul-betul membutuhkan. Iya, luar biasa karena bantuan perhatian dari Bapak Kapolda ya, yang kemarin datang berkeliling wilayah juga untuk melihat, karena memang Biringkanaya ini sangat begitu luas wilayahnya juga dengan kondisi masyarakat yang juga berbeda dengan kecamatan yang lain begitu Pak Camat ya. Nah, Pak Camat, kesulitan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dan pelaksanaan rapid test ini seperti apa yang Bapak lihat di lapangan? Apakah memang itu tadi komunikasi, atau memang ada sesuatu yang tidak nyambung ke masyarakat untuk protokol kesehatan dan juga pelaksanaan rapid test ini Pak Camat? Jadi kami kemarin sudah berkumpul dengan LPM, RT RW, tokoh masyarakat ya, imam masjid di setiap kelurahan, dan alhamdulillah sudah rampung. Sebenarnya komunikasinya memang ada sedikit kendala dari segi karena tidak bisa mengumpul orang. Misalnya Pak RT itu kan tidak bisa adakan rapat, sehingga warga yang memang tidak mencermati dari berita-berita itu pasti dia tidak bisa mendapatkan informasi yang benar ya. Nah, sehingga kami ada sedikit waktu untuk berkumpul dengan RT RW dengan menggunakan tentu tetap dengan protokol kesehatan. Kita sudah yakinkan, dan insya Allah Pak RT Pak RW dengan para imam masjid ini sudah mensosialisasikan ke bawah bagaimana tetap menjalankan aktivitas dengan protokol kesehatan. Oke. Baik, termasuk juga pelaksanaan hari sholat Jumat barusan ini Pak. Iya. Tadi Pak Camat memantau begitu, apakah physical distancing berjalan dengan baik dan ini benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, dan mengukur suhu tubuh Pak? Ya. Jadi memang kita pantau tadi salat Jumat ada beberapa masjid yang tidak terlalu atau cuek dengan protokol kesehatan. Ya, ada beberapa masjid, terutama masjid yang di pinggiran itu, sehingga kami senantiasa akan memantau dan akan memberikan
informasi kepada RT RW-nya agar segera menegur Iya. atau mengajak pengurus masjidnya untuk menggunakan protokol kesehatan dengan tentu untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan dan itu tadi physical distancing dalam masjid ya. Tadi Pak Camat sholat Jumat di mana Pak? Di sebelah di Dekat kantor sini ya. Physical distancing pasti Pak ya. iya. Oke ya, karena dekat dengan kantor camat tuh ya. Oke, baik Pak Camat. Ini juga masyarakat banyak yang bertanya untuk pelayanan publik Pak. Selain pelayanan kependudukan yang memang masih di lockdown, belum ada proses perekaman untuk KTP. Nah, ini masyarakat bertanya untuk keaktifan dari perkantoran atau urusan-urusan administrasi lainnya di Kecamatan Biringkanaya. Kapan akan dibuka Pak, dan seperti apa untuk standar-standarnya sendiri, dan apa-apa saja layanan yang bisa diakses oleh masyarakat dalam masa pandemi ini Pak? Ya, jadi pelayanan masyarakat itu sebenarnya tidak pernah putus, selalu ada. Selalu ada. Kecuali memang seperti KTP KK yang punya server di kantor Capil, itu tidak bisa kita lakukan di kecamatan atau di kelurahan. Tetapi pelayanan-pelayanan yang lain itu pengantar dan lain sebagainya itu malah 24 jam. Kenapa? Karena RT RW kan yang penting melalui RT RW-nya. RT RW itu kalau ada apa-apa pasti dia telepon lurahnya. Ya, dia telepon babinsanya, dia telepon bimasnya. Itulah yang kami sampaikan kemarin waktu pertemuan RT RW. Ya. Jadi tidak ada, misalnya saja surat kematian itu kan tidak bisa ditunda. Belum mati karena belum ada yang bisa tanda tangan. Itu tidak. Semuanya berjalan dengan karena kedekatan kita antara RT RW, lurah, sehingga pelayanan itu lancar, kecuali persoalan pelayanan misalnya surat keterangan mengenai kewarisan, tanah dan lain sebagainya yang ada implikasi hukumnya, tentu tidak segampang itu. Ada prosesnya. Ada prosesnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, inilah yang biasa terkendala, misalnya butuh surat keterangan hilang, butuh apa dan lain sebagainya, butuh persyaratan, sehingga ini yang agak sedikit terkendala. Oke. Baik, saya masih live talk physical distancing bersama Camat Biringkanaya Bapak Dr. Haji Andi Syahrul Makurada untuk siang menjelang sore ini. Pak Camat, ini aktif juga bertemu dengan masyarakat. Kalau curhatan masyarakat yang paling banyak dalam masa-masa ini seperti apa yang Bapak lihat dan disampaikan langsung? Karena ini juga menjadi satu bukti nyata bahwa memang benar-benar Pak Camat ini turun dan benar-benar selalu mencari solusi atas masalah-masalah dari masyarakat. Apa Pak yang paling sering mereka sampaikan begitu ke Bapak ketika pertemuan dengan warga? Iya, saya rasa kemarin kami sudah clearkan dengan RT RW semua masalah yang yang menjadi tren sekarang. Alhamdulillah tidak ada yang terlalu krusial yang dikeluhkan oleh Pak RT, Pak Ibu RT, Ibu RW. Tadi di warga Bulu Rokeng mempertanyakan kepada kami, Pak Camat, ini anak saya sudah ada yang lamar. Ya, katanya kapan bisa ada resepsi pernikahannya. Wah, ini yang kami tidak sanggup untuk menjawabnya. Kenapa? Karena belum ada instruksi dari pusat, dari wali kota, dari provinsi atau dari pimpinan tentang kapan kira-kira ada bisa seperti ini untuk pesta pernikahan ya. Kalau nikah boleh kan Pak? Ya, nikah boleh, tapi pestanya kan kalau di kampung-kampung seperti kami di sini itu kan mau rame terus ya, bikin di lapangan dan pasang tenda dan sebagainya. Nah, ini yang dipertanyakan kepada kami. Dan insya Allah kami akan teruskan pertanyaan seperti ini. Betul. Ya, karena tentu acara pesta pernikahan itu disetting atau direncanakan 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau dia sekarang ada acara maduta misalnya, ada ini, tentu dia perencanaannya harus membicarakan kepada lawan ini, keluarganya bahwa kapan kira-kira pestanya. Nah, ini butuh waktu untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Benar.
Luar biasa itu Pak Camat. Kita juga dapat informasi lagi yang baru bahwa ternyata masyarakat Palangkaraya sudah mau sekali menggelar pesta pernikahan ya. Iya. Tapi kalau menikah pelaksanaannya dengan terbatas orang itu bisa seperti itu Pak Camat ya. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit bersama Bapak Camat Palangkaraya, Bapak Dr. Haji Andi Syahru Makurade. Nah, Pak Camat, masyarakat juga saat ini diminta untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau untuk staf internal di Kecamatan Palangkaraya sendiri, ini apakah juga benar-benar menerapkan protokol kesehatan itu kalau yang bekerja di kantor camat ini, dan seperti apa untuk pengaturan jam kerja sendiri Pak? Karena ini kan masih terlihat sepi, lengang ya kan, dan kadang-kadang masyarakat juga bilang, ih tidak berkantor ini PNS, seperti tidak berkantor. Banyak masyarakat yang juga bilang bahwa ternyata enak sekali jadi PNS karena bisa tidak masuk kantor begitu Pak Camat. Seperti apa untuk bisa memberikan juga edukasi kepada staf di sini maupun juga untuk profesional dalam bekerja begitu Pak? Jadi saya rasa bahwa PNS jarang berkantor itu contoh saja ya, lurah dan camat itu walaupun di rumah tetap bekerja. Ya, dengan HP-nya on cara terus. HP atau ya itu. Jadi saya rasa kita juga kalau di rumah itu penuh dengan pertanyaan dan lain sebagainya, dijawab melalui WA, itu juga salah satu pekerjaan dan melayani masyarakat dari situ. Ya, yang ada juga kalau butuh tanda tangan mungkin kita sudah tidak di kantor, dia juga ke rumah. Bisa, Jadi, biasa begitu Pak? Iya, kan ini 24 jam pelayanan seperti ini, dan ada kita di kantor adalah pelayanan pengaduan. Itu 24 jam juga di kantor lurah, kantor camat, karena perintah Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota ini bahwa semua harus piket ya. Jadi ada jadwal piket. Nah, itulah yang kami maksud dengan pelayanan 24 jam. Artinya kalau ada masyarakat jam berapa itu dia ada kendala, ada masalah, ada ingin dilaporkan, tentu itu secepatnya ke kantor lurah atau kantor camat. Oke, mantap sekali. Jadi kadang-kadang warga yang punya berkas itu langsung datang ke rumahnya Pak Camat untuk tanda tangani ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak Camat, kalau berbicara juga tentang yang namanya Pak Camat menjaga kesehatan, banyak ketemu orang nih Pak Camat nih. Nah, apakah juga sering rapid test ataupun bagaimana kiat-kiat dari Pak Camat sendiri untuk tetap bisa sehat, beraktivitas, bekerja sampai malam begitu bertemu dengan masyarakat, dan juga untuk tetap menjaga diri, melindungi diri agar tidak terpapar virus COVID-19 ini Pak Camat? Iya. Jadi kita dalam new normal ini ada dua yang selain cuci tangan, kebersihan, pakai masker dan lain sebagainya, juga kita harus menjaga kekebalan tubuh. Karena yang terpapar itu jika kekebalan tubuh melemah, maka itu biasa kita ini demam dan lain sebagainya. Sehingga kita juga harus mengatur ritme pekerjaan ya. Jangan misalnya ditumpuk pekerjaan di situ baru dikerja. Nah, ini bisa dilihat di meja saya selalu kosong. Clear, Daripada ya? Clear, tanda tangan itu langsung kita selesaikan hari itu juga. Jangan kita pulang ke rumah kalau masih ada berkas yang belum ditanda tangan, karena besok pasti menumpuk ya. Seperti itu. Nah, inilah ritme pekerjaan, dan tentu dengan cara seperti ini juga menjaga kesehatan kita ya. Kemudian dianjurkan sekarang semua RT RW untuk menanam tanaman kesehatan ya, seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali Pak Camat, tentunya meningkatkan imun tubuh ya. Dan tetap mengkonsumsi makanan bergizi itu menjadi salah satu trik dan tips-tips dari Bapak Camat Palangkaraya. Saya terima kasih Pak Camat sudah diterima di kantornya, di ruangannya yang sangat adem, luar biasa menenangkan ini. Semoga selalu sukses, dan saya selalu senang gitu Pak Camat datang di Palangkaraya karena banyak sekali respon-respon baik dari masyarakat dan mengakui kalau Pak Camatnya ini benar-benar merakyat begitu dan turun langsung ya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah bertanya ataupun memberikan komentar. Ini juga masih bisa disaksikan karena kita akan unggah sebentar dalam versi
HD seperti itu untuk live talk physical distancing saya. Demikian, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Haji Andi Syarul Makulado sudah bersama saya untuk live talk physical distancing hari ini. Terima kasih Pak Camat. Selamat hari Jumat berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.